dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Anjar Stianingsih, NPM 3, lalu ada Mbak Wenting Melasari, NPM 6, Mbak Aninda Iska Pratiwi, NPM 25, dan Mbak Lisa Apriana, NPM 29. Kami akan mempresentasikan mengenai teori-teori yang lazim mendasari studi akuntansi keberlakuan. Teori itu sendiri merupakan pernyataan yang telah diakui kebenarannya. Dalam teori ada beberapa jenisnya. Yang pertama adalah green theory. Green theory adalah teori yang formalisasi beberapa konsep untuk menjelaskan struktur dunia sosial. Green theory tersebut menjadi dasar untuk menurunkan hipotesis penelitian dari paradigma positivisme. Mengapa demikian? Sebab green theory merupakan building block dari hasil riset yang bisa digeneralisasi dan terus tidak salah. Dalam penelitian berparadigma positivisme atau kuantitatif, teori digunakan untuk menjadi panduan menurunkan hipotesis penelitian. Nah, sifat dari penelitian berbasis positivisme antara lain adalah yang pertama, deduktif. Berawal dari green theory dan beberapa penelitian terdahulu untuk menentukan hipotesis, variabel hingga indikator penelitian. Yang kedua adalah objektif, terukur dan bersifat kuantitatif. Yang ketiga parsimoni, merupakan hubungan sebab akibat dapat dijelaskan secara sederhana. Lalu yang keempat dari sifat penelitian berbasis positivisme adalah dapat digeneralisasi karena mengambil sampel yang harus dapat mempresentasikan mewakili populasi. Yang terakhir adalah dapat direplikasi karena menggunakan beberapa instrumen koleksi data dan pengukuran indikator yang valid serta memberikan hasil yang reliabel. Ada beberapa teori yang lazim digunakan dalam penelitian akuntansi keberlakuan paradigma positivisme. Yang pertama adalah teori akuntansi positif atau positive accounting theory atau bisa disingkat dengan PAT. Teori ini pertama kali digagas oleh Watts and Zimmerman pada tahun 1986. Mereka mendefinisikan teori ini digunakan untuk menjelaskan serta memprediksi praktik akuntansi dan audit. Teori ini menggantikan teori sebelumnya yaitu teori normatif dan dianggap lebih bermanfaat. Jika teori akuntansi normatif mempertanyakan apa yang seharusnya, sedangkan PAT itu sendiri mempertanyakan apa yang ada. Ada contoh konkret mengenai teori positif yang bisa kita lihat pada tujuan IFRS. Tujuan standar ini adalah untuk membantu investor dan partisipan pasar modal dunia untuk membuat keputusan ekonomi. Seperti yang kita tahu, metode penelitian metode penilaian persediaan yaitu LIFO tidak diperkenankan lagi digunakan. Mengapa? Ada dua hal, yaitu yang pertama, penggunaan LIFO yang menyebabkan saldo harga persediaan yang tertera pada laporan keuangan tidak mencerminkan harga yang paling kini. Dengan metode LIFO, harga tertinggi telah dialokasikan pada saat penjualan barang, sedangkan investor memerlukan
harga yang paling terkini. Lalu yang kedua, penggunaan LIFO akan menyebabkan laba yang disajikan lebih rendah dibanding dengan metode LIFO, FIFO atau average pada periode di mana harga selalu naik atau inflasioner. Tentunya hal ini tidak menguntungkan bagi investor. Padahal IFRS sendiri ditujukan untuk kepentingan investor. Maka demikian, metode penilaian persediaan LIFO tidak digunakan lagi. Ada contoh jurnal dari Positive Accounting Theory yang ditulis oleh Yunita Putri Utami dan Hans Hananto Andreas dengan judul Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilihat dari sudut pandang teori akuntansi positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh rencana bonus, rasio hutang, dan biaya politik terhadap tanggung jawab sosial perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2016. Seperti yang saya sampaikan tadi, pengertian dari PAT adalah teori yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan mengenai praktik akuntansi dan audit. Dalam hal konteks tanggung jawab sosial perusahaan, teori positif berguna untuk mengidentifikasi bagaimana kebijakan akuntansi berpengaruh terhadap kegiatan sosialnya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat lebih lengkap dalam jurnal PDF yang dilampirkan di Elma. Lalu selanjutnya adalah teori keagenan atau agensi teori yang bisa disingkat dengan AT atau AT. Teori ini mungkin yang paling laris manis digunakan dalam riset akuntansi keberlakuan. Pemikiran mengenai agen dibahas dalam ilmu sosiologi dan psikologi. Jika dalam ilmu sosiologi, agen dianggap sebagai manusia pembantu sejarah, sedangkan dari segi psikologi didiskusikan hal-hal apa saja yang membuat seorang agen bisa berperilaku tertentu. Dalam ilmu akuntansi, agensi teori disamakan dengan konsep keberadaan serta relasi pemilik atau owner, prinsipal, dan agen. Misalkan saja kita bekerja dalam sebuah perusahaan. Bos kita diibaratkan sebagai prinsipal dan kita sebagai karyawan adalah agen. Nah, di dalam keagenan sendiri, prinsipal maupun agen diasumsikan sebagai individu-individu yang bersikap rasional dan memaksimalkan keuntungan. Prinsipal selalu memaksimalkan keuntungannya, dan begitu pula agen selalu berusaha memaksimalkan keuntungannya. Nah, karena keduanya sama-sama rasional dan sama-sama ingin memaksimalkan keuntungan, maka seringkali muncul problem, yaitu konflik kepentingan atau konflik of interest. Di situ ada ilustrasi mengenai masalah keagenan. Dalam gambar ada manajer restoran sebagai prinsipal dan pelayan atau server sebagai agen. Manajer restoran tentunya ingin memaksimalkan keuntungan bagi restoran melalui pelayanan yang memuaskan bagi seluruh pelanggannya tanpa terkecuali. Dengan pelayanan yang memuaskan, tentunya reputasi dari restoran tersebut akan meningkat, dan pastinya restoran tersebut akan banyak didatangi oleh pelanggan, dan tentu saja keuntungan akan lebih meningkat. Nah, tapi di sisi lain, seorang pelayan
atau server lebih mengetahui pelanggan yang biasanya memberikan tips lebih besar terhadap pelayanannya. Nah, biasanya si pelayan tersebut akan cenderung memberi pelayanan yang lebih baik bagi pelanggan yang memberikan tips lebih besar dibanding dengan pelanggan yang memberi tips lebih sedikit. Masalah tersebut biasanya disebut dengan agency problem. Dalam kasus tersebut akan menimbulkan masalah bagi siapa? Tentu saja bagi manajer. Nah, kegunaan dari teori keagenan adalah di sini untuk mengurangi masalah keagenan bagi prinsipal. Ada jurnal agensi teori yang ditulis oleh Dedi Kurniawansyah, Sigit Kurnianto, Firdaus Aditya Rizky dengan judul Teori Agensi dalam Pemikiran Organisasi, Pendekatan Positifis dan Prinsipal Agen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kontribusi teori keagenan untuk organisasi dengan pendekatan positifis dan agen utama. Nah, kontribusi yang diberikan oleh teori keagenan ini ada dua, yaitu perlakuan informasi dan yang kedua implikasi risiko. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Elma ya teman-teman. Untuk selanjutnya adalah Mbak Wintin. Nah, selanjutnya saya Wintin Mailasari, NPM 06 akan menjelaskan tentang teori stewardship. Steward yaitu pelayan. Teori ini tidak mengasumsikan bahwa agen adalah manusia yang rasional dan oportunistik. Apa sih oportunistik itu? Yaitu sifat yang mementingkan diri sendirinya. Agen adalah pelayan yang bertanggung jawab kepada prinsipal. Contohnya yaitu antara manajer dan pelayan restoran. Maka hal itu terjadi bukan karena sifat oportunistik, namun karena struktur jabatan dan fungsi karyawan yang kurang efektif. Selanjutnya yaitu tentang teori stewardship, meyakini bahwa manajer tidak mempunyai kepentingan pribadi, tapi lebih mementingkan keinginan prinsipalnya, yaitu saat seorang agen mendapatkan kesempatan dalam struktur untuk bertindak lebih jauh dan efektif, maka CEO akan lebih memberikan hasil maksimal bagi pemegang saham atau shareholder. Selanjutnya yaitu teori stewardship ini menempatkan karyawan lebih rendah daripada agen dalam teori keagenan. Di sini karyawan seakan menjadi pasrah, dimarginalkan karena selalu mengedepankan keinginan prinsipal. Ikhlas tidak sama dengan mau dimarginalkan. Ikhlas tetap mengedepankan perilaku adil dan menolak kezaliman dilakukan pada siapapun. Selanjutnya yaitu jurnal karangan Kapridi Zulisti Adia Warman yang berjudul Amanah sebagai Konsep Pengendalian Internal pada Pelaporan Keuangan Masjid. Ini menggunakan teori stewardship untuk menjaga kepercayaan dari manajemen masjid kepada takmir untuk mengelola dana agar digunakan sesuai dengan amanah yang diberikan. Takmir ini juga mempunyai rasa tanggung jawab sesuai dengan kepercayaan untuk mengelola dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kemaslahatan umatnya. Selanjutnya teori keberterimaan model atau teknologi Eisenstein model atau disebut juga dengan TAM. Teori keberterimaan model atau TAM ini teori yang banyak digunakan dalam riset akuntansi keberlakuan positif terkait keberterimaan atau dapat atau tidak diterimanya sistem informasi atau SI, baik sistem informasi akuntansi SIA atau sistem informasi manajemen atau SIM. Selanjutnya yaitu gambar teknologi Eisenstein model. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan
model keberterimaan sistem yang telah dikembangkan. Nah, untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku halaman 61 ya. Experience yaitu merupakan variabel yang menjadi tolak ukur penentuan ketika subjektif norm akan menentukan persepsi kegunaan atau persepsi usual found ini sebuah sistem informasi atau teknologi yang secara langsung juga akan menentukan behavioral invention to use. Selanjutnya yaitu voluntariness. Selain pengalaman atau experience, tingkat sukarela voluntariness ini juga mempengaruhi subjective norm dalam menentukan intention to use. Yang ketiga yaitu subjective norm, yaitu adalah persepsi manusia ketika berpikir bahwa dia harus melakukan sebuah perilaku atau tidak. Yang ketiga image, yaitu tingkatan di mana penggunaan sebuah teknologi informasi dipersepsikan untuk meningkatkan status seorang di mata masyarakat. Image ini dapat secara langsung mempengaruhi persepsi kegunaan sistem. Selanjutnya yaitu job relevant, yaitu komponen ini berkaitan dengan persepsi manusia tentang seberapa pentingnya sebuah informasi atau teknologi dalam membantu atau mempengaruhi pekerjaan mereka. Yang keenam yaitu output quality, yaitu komponen ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan individu manusia bahwa sebuah sistem informasi atau teknologi yang mereka gunakan akan memberikan hasil yang baik untuk pekerjaan mereka. Yang ketujuh yaitu result of demonstrability, yaitu komponen ini berkaitan dengan hasil penggunaan teknologi informasi yang dapat diukur. Yang kedelapan yaitu perceived usefulness, yaitu komponen ini menunjukkan tingkatan seorang manusia percaya bahwa dengan menggunakan sistem informasi akan membantu dirinya untuk meningkatkan performa kerjanya. Yang kesembilan yaitu perceived ease of use, yaitu didefinisikan sebagai persepsi manusia bahwa sebuah sistem informasi yang dia lihat mudah digunakan. Yang kesepuluh yaitu invitation to use, diartikan sebagai kecenderungan perilaku untuk tetap menggunakan suatu teknologi. Tingkat penggunaan sebuah teknologi komputer pada seorang dapat diprediksi dari sikap perhatian pengguna terhadap teknologi tersebut. Misalnya yaitu keinginan menambah perihal pendukung, motivasi untuk tetap menggunakan, serta keinginan untuk memotivasi pengguna lain. Yang terakhir yaitu usage behavior dapat diartikan sebagai perilaku manusia sebenarnya ketika menggunakan sebuah sistem informasi. Nah, selanjutnya yaitu teori yang lebih mutakhir terkait perilaku penggunaan teknologi adalah Unified Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT yang digulirkan oleh Venkatis Morris Davis pada tahun 2003. UTAUT ini menggabungkan fitur-fitur yang berhasil dari 8 teori penerimaan teknologi terkemuka menjadi satu teori. Nah, apa ke-8 teori terkemuka yang disatukan di dalam UTAUT itu? Yaitu yang pertama, teknologi acceptance model atau TAM 2 yang dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989 dan Venkatis and Davis pada tahun 2000. Yang kedua, The Innovation Diffusion Theory atau IDT yang dikemukakan oleh Moore and Bin-Basat pada tahun 1991. Yang ketiga, The Theory of Reactionist Action atau TRA yang dikemukakan oleh Hill, Fishbein and Acheson pada tahun 1977. Yang keempat, The Theory of Planned Behavior atau TPB yang dikemukakan oleh Taylor and Tutt pada tahun 1995. Yang kelima, The Motivational Model atau MM yang dikemukakan oleh Davis, Bagozzi and Warsaw
pada tahun 1992. Yang keenam, A Model of Combining Time and TPB yang dikemukakan oleh Taylor M. Tuck pada tahun 1995. Yang ketujuh yaitu The Model of PC Utilization atau MPU yang dikemukakan oleh Thomson, Higgins, and Howell pada tahun 1991. Yang kedelapan, The Social Cognitive Theory atau SCT yang dikemukakan oleh Compe and Higgins pada tahun 1995. Selanjutnya yaitu jurnal karangan Andrianto Baritwan Subekti yang berjudul Determinan Penggunaan Sistem Akuntansi Pemerintah Desa. Analisis keperilakuan menggunakan UTAUT. Nah, ini menggunakan konsep UTAUT yang dimodelkan lebih sederhana dari konsep awal yang dibangun oleh Venkatis et al. Pada tahun 2003, sehingga dipandang sebagai salah satu penyebab perbedaan hasil penelitian. Konsep UTAUT yang lebih lengkap disertai efek moderasi sesuai konsep awal UTAUT dibangun dengan menambahkan konstruk lain untuk pengembangan model seperti kualitas sistem dan kualitas laporan. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Ninda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Iska, NPM 1702106025. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wentin. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory. Nah, dalam teori ini membahas tentang pengelolaan organisasi termasuk isu etika di dalamnya. Pemangku kepentingan di sini adalah individual maupun kelompok yang mampu mempengaruhi ataupun dipengaruhi oleh entitas bisnis atau usaha. Tentunya dalam kegiatan bisnis, setiap perusahaan tidak lepas dari keberadaan tokoh penting, di mana dalam suatu perusahaan tersebut tentunya berinteraksi dengan berbagai pihak, mulai dari pemegang saham hingga pada customer maupun sampai pada karyawan. Nah, dengan mengetahui siapa saja pemangku kepentingan tersebut, tentunya perusahaan dapat mengarahkan pengelolaan organisasi bisnis yang disebut dengan Freeman sebagai manajemen strategik. Nah, di sini dalam jurnal karangan Erida Gabriela Handayani Tamba dan Anis Kariri yang berjudul Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Empiris pada Perusahaan Manufacturing Secondary Sectors yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2009. Nah, dalam jurnal ini menggunakan teori pemangku kepentingan atau stakeholder theory yang menyatakan bahwa ketika hipotesis yang diuji tersebut memiliki pengaruh berbeda-beda terhadap pertanggungjawaban sosial di perusahaan. Misalnya di sini dijelaskan kepemilikan institusional menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan. Kedua, kepemilikan manajemen menunjukkan pengaruh yang negatif dan tidak signifikan. Nah, sedangkan variabel independen yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan CSR yaitu kepemilikan asing. Untuk selanjutnya mengenai signaling theory. Nah, teori ini merupakan teori komunikasi yang juga digunakan di bidang ilmu ekonomi maupun manajemen. Di sini pada dasarnya teori ini menjelaskan perilaku pihak pengirim berita atau sender dan pihak penerima berita atau receiver yang memiliki akses berbeda terhadap suatu informasi. Tentunya informasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tersebut merupakan hal yang sangat penting karena berpengaruh terhadap keputusan investasi pihak di luar perusahaan. Informasi tersebut tentunya sangat penting bagi investor karena
Dengan adanya hal tersebut dapat memberikan informasi mengenai keterangan, catatan maupun gambaran baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam jurnal karangan Ahmadi dan Andika Ragil Prasetyo yang berjudul Profitabilitas, Rasio Solvabilitas dan Harga Saham, Studi Empirik pada Perusahaan Subsektor Batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Nah, dalam penelitian tersebut menggunakan teori signaling theory yang menyatakan bahwa dalam pengujian hipotesis pertama return on asset sendiri itu adalah perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, return on asset ini memiliki nilai positif terhadap harga saham sehingga nantinya diidentifikasikan bahwa suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modal di perusahaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai teori fraud triangle dan fraud diamond. Nah, untuk yang pertama teori fraud triangle. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, di sini untuk tekanan, dalam hal ini tentunya berhubungan dengan niatan seseorang untuk melakukan kecurangan. Seseorang yang melakukan hal tersebut tentunya memiliki motivasi atau dorongan tersendiri. Misalnya, seorang karyawan yang telah menggelapkan dana perusahaan yang digunakan untuk memenuhi gaya hidupnya. Masalah keuangan pribadi merupakan salah satu tekanan dalam diri seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu kesempatan, di mana peluang seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, misalnya kontrol perusahaan yang masih lemah, adanya multi job pada karyawan, dan situasi kerja yang kurang kondusif. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu rasionalisasi, yaitu pembenaran, di mana dalam hal tersebut tentunya seseorang yang telah terdeteksi melakukan kecurangan akan memberikan alasan yang rasional atau masuk akal sebagai pembelaan diri. Nah, untuk selanjutnya yaitu dalam jurnal karya karangan Wahyuni dan Gedeng Setyo Budi Wicaksono yang berjudul Fraud Triangle sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian tersebut menggunakan teori fraud triangle, di mana hasil dari penelitian tersebut dapat dianalisa hipotesa yaitu financial stability, external pressure, financial targets, nature of industry, ineffective monitoring, dan organizational struktur yang tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Nah, di mana ketika klien mencari auditor baru, terjadi ketidaksimetrisan informasi antara auditor dengan klien, di mana informasi yang dimiliki klien lebih besar dibandingkan informasi yang dimiliki auditor yang baru. Pergantian auditor dapat memberikan perubahan kondisi yang dapat menekankan praktek manajemen laba. Artinya pergantian KAP mampu digunakan sebagai pendeteksi kecurangan laporan keuangan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai teori fraud diamond. Nah, di sini terdapat 4 faktor.
ada tekanan, kecepatan, rasionalisasi, dan kapabilitas. Nah, untuk tekanan di sini dialami manajemen untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik, sedangkan rasionalisasi di sini menunjukkan bahwa para investor dan pemegang kepentingan pasti mengharapkan laba yang lebih tinggi, dan faktor kesempatan di sini diperoleh dari fleksibilitas kebijakan akuntansi yang dapat dipilih sesuai kepentingan. Dan yang terakhir yaitu kapabilitas, di mana manajemen memiliki kapabilitas mengubah informasi akuntansi dan laba yang dilaporkan. Nah, dalam kapabilitas di sini, di mana dalam hal tersebut seseorang memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabuhi sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Nah, untuk jurnalnya, dalam jurnal karangan Lutfiana Oktarigusta yang berjudul Analisis Fraud Diamond untuk mendeteksi terjadinya financial statement fraud di perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 sampai 2015. Nah, dari hasil tersebut dinyatakan bahwa dua variabel independen yang berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu efektivitas pengawasan dengan proksi jumlah komisaris independen atau BDOUT, dan rasionalisasi dengan proksi total accrual to total asset atau TATA. Nah, rasionalisasi terhadap kecurangan laporan keuangan dalam total accrual to total asset atau TATA dikarenakan pihak manajemen dapat memanipulasi pendapatan yang melakukan pencatatan ketika transaksi terjadi. Nah, meskipun kas belum melakukan pengeluaran maupun penerimaan, hal tersebut biasanya digunakan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. Nah, sedangkan variabel lainnya dalam penelitian tersebut seperti financial stability, financial pressure, external pressure, nature of industry, dan capability tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan. Untuk presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Lisa. Ya, baik. Saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai teori-teori yang lazim digunakan dalam riset akuntansi keberlakuan paradigma positif. Nah, sekarang saya akan menerangkan mengenai teori dalam riset akuntansi keberlakuan paradigma non-positif. Nah, ada berapa sih? Ada 3, yaitu interpretivisme dan kritis, kemudian ada spiritual dan religius. Nah, kita bahas satu persatu. Ada teori interpretivisme. Nah, apa itu interpretivisme? Seperti dengan namanya, yaitu interpretivisme yaitu menerangkan perilaku para akuntan yang benar-benar terjadi dan tidak meyakini adanya generalisasi grand theory. Nah, apa itu grand theory? Grand theory adalah teori yang mementingkan konsep formal dan tidak meyakini atau mengesampingkan teori dunia sosial. Nah, jadi teori interpretivisme ini bersifat kontekstual tergantung tempat, waktu, budaya,
serta pengupasan nilai secara mendalam. Nah, dalam paradigma ini, periset dapat menggunakan metodologi dalam paradigma interpretivisme seperti fenomenologi, etnometodologi, hermeneutika, bahkan etnografi dalam rangka memahami mengapa akuntan berperilaku atau memaknai proses hingga hasil akuntansi. Nah, saya mengambil contoh yaitu dalam penelitian Dr. Ari Kamayanti dan Ike Nurkusuma Putri, yaitu mereka meneliti bagaimana etika akuntan di Indonesia yang berbasis 4 budaya. Mohon maaf, maksud saya 3 budaya, yaitu Jawa, Batak, dan Bali. Nah, di hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penelitian yang dengan menggunakan paradigma interpretivisme ini dilakukan bahwa terdapat beberapa etika yang diusulkan menjadi penguat dari atau pelengkap dari prinsip umum kode etik akuntan oleh IAI. Di antaranya ada etika spiritualitas, etika eling lan waspodo, etika respek, etika kesederhanaan, disiplin, menjaga keseimbangan, lalu toleransi beragama, dan kepercayaan adanya karma. Nah, beberapa usulan ini dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan yang sebelumnya belum pernah ada dan tidak pernah terduga bahwa adanya kesederhanaan, spiritualitas, kepercayaan, dan kepercayaan karma dapat mempengaruhi perilaku akuntansi seperti itu. Nah, kemudian teori yang selanjutnya ada teori kritis untuk riset akuntansi keperilakuan. Nah, paradigma kritis ini berusaha untuk membangunkan rakyat untuk segera sadar terhadap ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak berjuis atau pihak yang dominan seperti itu. Nah, teori kritis ini biasanya menjelaskan bahwa masyarakat sedang dieksploitasi akibat kepentingan kelas atas untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dalam rangka menumpuk kapital. Nah, saya mengambil contoh yaitu dari penelitian Bambang Haryadi yang mengungkapkan rahasia di balik angka pendapatan, yaitu beliau meneliti sebuah perusahaan daerah air minum yang memiliki pelayanan yang kurang memuaskan namun dapat meningkatkan laba atau pendapatan dari PDAM tersebut. Nah, maka dari itu teori kritis ini juga digunakan untuk mengungkapkan rahasia di balik meningkatnya pendapatan dari PDAM seperti itu. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meningkatnya angka pendapatan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan manajemen. Nah, jadi pengaturan manajemen yang baik juga pastinya akan disertai dengan pendapatan yang signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya ada pendapatan perusahaan juga menunjukkan keharusan perusahaan menyetor PAD kepada Pemda setempat. Nah, yang ketiga, meningkatnya pendapatan ternyata membawa dampak buruk terhadap konsumen. Nah, peningkatan tarif untuk memperoleh pendapatan ternyata
tidak dibarengi dengan adanya pelayanan yang memuaskan untuk pelanggan atau konsumen. Nah, yang keempat, dalam rangka meningkatkan pendapatan, nah PDAM ini juga tidak boleh mengabaikan kepedulian dan kelestarian terhadap lingkungan, seperti itu. Udah paham ya? Kemudian saya akan melanjutkan mengenai teori spiritual dan religius untuk riset akuntansi keperilakuan. Nah, penganut paradigma religius ini bertujuan untuk mengonstruksi realitas akuntansi sehingga akuntan berperilaku sesuai dengan tatanan religius, seperti itu. Nah, peneliti paradigma ini akan menggunakan kebenaran absolut sebagai kebenaran yang harus dikonfirmasi oleh realitas. Nah, kebenaran absolut ini adalah dalam Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, jadi sebelum kebenaran empiris dinyatakan sebagai kebenaran ilmu pengetahuan, maka kebenaran tersebut harus terlebih dahulu dinyatakan sesuai dengan ajaran agama. Nah, seperti saya mengambil contoh dari penelitian Driana Leniwati yang berjudul Pengembaraan Akuntan Menuju Kesadaran Spiritual, dilihat dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, yang membahas ilmu akuntansi itu berdasarkan filosofi, yakni ontologi, epistemologi, dan aksiologi, akan mengarah kepada hakikat ilmu sekaligus memberikan paradigma baru dalam perkembangan ilmu akuntansi di tengah arus mainstream sekulerisme dunia. Nah, untuk kedepannya diharapkan perilaku akuntan ini mulai memasukkan unsur spiritual dan religi serta hakikat ilmu akuntansi dalam menjalankan profesi akuntan, sehingga pertanggungjawaban bukan hanya bersifat horizontal kepada para stakeholder saja, melainkan pertanggungjawaban juga diharapkan dapat secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pola pikir baru ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi profesi akuntan secara khusus kepada dunia bisnis secara umum. Seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri video presentasi pada kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kesimpulan. Di antaranya adalah penggunaan ilmu akuntansi keperilakuan dikembangkan tidak hanya berbasis teori saja, namun juga teori dari disiplin ilmu lain. Nah, penggunaan teori tidak dibatasi pada pendekatan deduktif di mana teori itu dijadikan dasar untuk menurunkan hipotesis yang kemudian diuji. Nah, para paradigma positivisme, pendekatan ini dilakukan dan beberapa teori yang lazim digunakan untuk riset akuntansi keperilakuan adalah diantaranya ada akuntansi positif, keagenan, lalu stewardship, dan lain-lain. Nah, di sisi lain ada teori positivisme, kemudian ada lagi teori paradigma non-positivisme atau mainstream. Nah, teori ini tidak menggunakan teori sebagai dasar penurunan hipotesis. Nah,
macam-macam teori non-mainstream. Di antaranya ada teori kristis yang digunakan lebih sebagai metodologi untuk mengkritisi dominasi ideologi, sedangkan ada pula paradigma spiritual religius yang lebih tertarik menjadikan kebenaran kitab suci untuk mengkonstruksi realitas. Seperti itu. Nah, sekian video presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, harap dicantumkan di Elma atau kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.